Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah hadir di workshop kita kali ini. Berjumpa lagi dengan saya Arinda dari Cipta Satria Informatika Autodesk Partner Indonesia yang nanti akan memandu workshop kita hari ini. Pertama-tama sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk join di workshop kita hari ini ya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya dan tetap terus semangat. Sebentar lagi weekend ya Bapak Ibu semuanya. Ya. Oke, untuk workshop series kita kali ini kita akan membahas tema produk data management dan kolaborasi cloud environment. Jadi kali ini kita akan mengeksplorasi nih bagaimana mengelola CAD design file yang dihasilkan dan juga metadata intellectual properties-nya. Yang tentu juga bagaimana nanti membuat pengelolaan dan kolaborasi proses desain menjadi lebih terkontrol seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Dan untuk informasi terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian, agenda workshop seperti ini kita adakan secara rutin ya. Bapak Ibu bisa pantau terus jadwalnya di sosial media kami, terutama di Cipta Satria Informatika Instagram, untuk Bapak Ibu selalu mendapatkan update dan informasi terbarunya. Dan ikut terus sampai akhir ya Bapak Ibu, karena nanti di tengah atau di sesi akhir workshop kali ini akan kami sampaikan link kuesioner untuk bagaimana Bapak Ibu mendapatkan attendee sertifikat langsung dari Autodesk. Dan jika nanti Bapak Ibu ada pertanyaan di tengah atau setelah berjalan workshop, jangan sungkan, langsung saja disampaikan di kolom chat maupun Q&A ya. Jadi santai saja untuk disampaikan di kolom chat atau Q&A. Dan oke, langsung saja kita langsung masuk ke materi workshop kita hari ini ya. Jadi kali ini kita akan ada Mas Alfian selaku Application Engineering Specialist kami, sekaligus instruktur di Autodesk Training Center kami yang akan menyampaikan materi kita hari ini. Oke, selamat siang Mas Fian, sudah ready? Selamat siang Mas Arinda. Oke, silakan Mas Alfian. Kabar? Oke, baik Mas Alfian. Alhamdulillah. Siap. Oke. Terima kasih Bapak semuanya atas kesediaan waktunya untuk bergabung dengan kami kembali di workshop series Cipta Satria Informatika, di mana kesempatan di siang hari ini kita akan explore terkait produk data management, yaitu bagaimana kita mengelola data CAD file yang kita hasilkan dari CAD software, baik AutoCAD maupun Autodesk Inventor, dan juga nanti bagaimana kita menghubungkan dengan cloud environment. Jadi memungkinkan untuk kita mengakses data CAD kita, mereview, kemudian berkolaborasi dari manapun, selama kita dari manapun, dari device apapun, selama kita terhubung dengan Ethernet connection dan Autodesk account. Nah, detail agenda di siang hari ini kita akan explore dulu apa sih tantangan untuk kita mengelola data CAD file yang kita hasilkan, kemudian bagaimana produk data management ini akan dihandle dari Autodesk Vault sebagai salah satu portfolio dari Autodesk untuk industri design and manufacturing. Kemudian nanti kita akan explore secara singkat bagaimana kita basic configuration untuk Autodesk Vault ini dan apa saja sih yang perlu kita persiapkan. Dan terakhir kita akan explore juga bagaimana kita menghubungkan dengan cloud environment. Dalam hal ini kita akan menghubungkan on-premise product data management di mana Autodesk Vault yang kita setup di local server untuk kita hubungkan dengan cloud environment dengan Fusion Team yang mana adalah cloud infrastructure dari Autodesk untuk data management. Jadi nanti kita menghubungkan local server dengan cloud based configuration dari Autodesk untuk kita bisa berkolaborasi dan mengelola data tidak hanya internal tetapi juga eksternal atau third party kolaborator. Nah, di tengah workshop nanti Bapak Ibu bisa sampaikan saja langsung untuk
pertanyaan atau feedback ataupun ya, atau apapun di Q&A atau di chat box di akun panel Zoom masing-masing. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai agenda pertama di sini, itu bagaimana tantangan di pengelolaan data manajemen. Nah, yang pertama adalah based on data. Rata-rata engineer itu menghabiskan 15% dari production time mereka untuk pengelolaan data di luar pekerjaan mereka mendesain, berkolaborasi, mereview. Jadi 15% ini dari mana sih waste time di proses design and manufacturing, ya, di engineering proses. Yang pertama adalah kita sering sekali kita ada kesulitan bagaimana mencari informasi yang kita inginkan, ya. Nah, biasanya di sini ketika kita mencari informasi, biasanya kan kita mencari dari File Explorer, ya. Apakah misalkan kita berkolaborasi dengan lokal single user local storage di local PC, atau terkadang kita juga network sharing. Nah, ketika kita network sharing, nah itu kan biasanya kita akan mencari file di File Explorer, ya, by file name misalnya. Nah, itu biasanya terkendala ketika kita search, misalkan subfoldernya sudah levelnya sudah banyak gitu ya, bahkan sampai 3 atau 4 level subfolder, biasanya akan kesulitan ketika kita mencari informasi. Nah, biasanya kita mencari informasi dengan file name misalnya. Nah, ketika kita enter, biasanya kan loading, ya. Nah, kita udah loading cukup lama, tapi ternyata data yang kita ingin cari tidak ada. Nah, ini salah satu miss yang kita sering lakukan ketika kita bekerja berkolaborasi. Atau bahkan ketika kita single user pun juga kadang kesulitan kita kan mencari file di File Explorer Directory. Kemudian ketika kita ingin mereuse desain data, nah misalnya kan kita akan copy atau kemudian save as, ya. Nah, kendala di sini kita tidak bisa memaintain hierarki dari assemblies atau part reference. Kalau misalkan inventor project misalnya, biasanya akan terkendala dengan resolve link, ya. Artinya biasanya ketika kita membuka open assemblies misalnya, ternyata banyak file yang member dari partnya itu nggak ikut ke copy misalnya, karena bisa saja mungkin member dari assembly tersebut lokasinya tidak satu folder dengan project kita misalnya, atau di folder di directory project lain. Nah, atau ketika kita bekerja dengan AutoCAD misalnya, ketika kita filenya ini ada asal reference misalnya xref misalkan, atau attachment. Nah, ketika kita save as atau copy hanya file masternya, biasanya kan nggak ikut ke bawah nih ketika kita copy. Nah, terkadang nggak ke bawah, miss, ya. Nah, itu ketika kita open AutoCAD tersebut, dia akan missing reference not found. Nah, kemudian terakhir, ketika kita berkolaborasi. Nah, sering sekali nih ketika kita bekerja Teams misalnya gitu, ya. Nah, terkadang ketika file kita sedang, apalagi ketika kita di network sharing gitu. Nah, misalkan ketika kita open file, kemudian kita kerja, memodifikasi, nah, melakukan editing dan lain-lain, ketika kita belum selesai, kita close, kan, kemudian kita close, di keesokan harinya, ketika kita buka lagi, ternyata file tersebut sudah berubah, ya, sudah berubah. Nah, untuk kita mengetahui siapa terakhir kali edit, kemudian live save-nya kapan, kita kan tentu saja kita perlu lihat dari file explorer-nya, karena properties, kemudian kita harus satu persatu
properties terakhir ini last modified-nya apa gitu ya. Kemudian kita juga nggak tahu apa yang dirubah. Nah, itu kita kadang banyak sekali override atau conflicting dengan kolaborator. Nah, kemudian berikutnya ketika kita inconsistent versioning. Apa sih inconsistent versioning? Nah, contoh case-nya misalkan kita di departemen engineering atau misalkan desain, kemudian kita merilis file. Nah, tapi dokumen yang beredar di shop floor atau di production atau di dokumen consumer ternyata tidak pada status latest version misalnya. Jadi misalnya di engineering departemennya ternyata sudah ada rilis revision 2 misalnya, tetapi di shop floor atau di dokumen consumer mereka masih di revision 1 karena biasanya kan mereka ada tipikal distribusi filenya itu kalau tidak hard copy misalnya, terkadang si departemen ini untuk mendistribusi ke dokumen consumer di shop floor atau di production line itu biasanya mereka membuat folder sendiri, kemudian mereka copy paste untuk di sharing folder tersebut. Nah, celakanya ketika di sana ada missing ya, version ini tidak konsisten karena setiap yang terlibat di proses engineering ini tidak mengakses pada data direktori yang sama, tidak berasal dari satu sumber misalnya. Nah, ini sering kali terjadi beberapa kendala tersebut. Nah, ini yang sebenarnya hanya sebagian. Nah, ini lebih lengkapnya untuk beberapa challenge ketika kita mengelola data CAD file dari CAD software, apakah itu dari Autodesk product atau third party application, apakah misalkan Microsoft Office misalkan PDF file, karena kan di engineering proses itu kan nggak melulu hanya CAD file ya, pasti juga ada data pendukung misalkan PDF atau spreadsheet atau data pendukung lain dengan tentu saja dengan berbagai format yang berbeda-beda. Nah, ini saja menjadi challenges ketika kita mengelola data. Nah, di sini kita perlu product data management. Ya, karena yang kita handle, yang kita hasilkan, file ini kan nggak hanya belasan file, bahkan ratusan atau bahkan ribuan file yang kita bekerja sama dalam satu tim, tidak mungkin tidak bahkan belasan atau bahkan puluhan tim member yang mana kalau misalnya kita tidak kelola data manajemen dengan baik ini, pasti akan menjadi beberapa isu atau permasalahan seperti yang saya sampaikan di slide-slide sebelumnya. Oke, product data management di sini adalah Autodesk Vault sebagai salah satu portfolio dari Autodesk di industri design and manufacturing untuk pengelolaan data file di engineering and design proses. Nah, dia integrated dengan CAD software, baik itu hampir semua CAD software yang dari Autodesk ya, misalkan Inventor, AutoCAD, kemudian Revit atau Navisworks Manage, juga bahkan dengan third party application, misalnya SolidWorks atau Pro-E yang sekarang Creo ya, PTC Creo. Nah, itu kita bisa berkolaborasi dengan Autodesk for Data Management. Nah, di PDM ini ya, kita bisa berkolaborasi tidak hanya dalam satu jaringan lokal misalkan di satu site, tetapi kita juga bisa berkolaborasi yang kita siapkan infrastrukturnya untuk misalkan dari kantor pusat misalnya ke site atau ke bahkan global ya, misalkan global site. Nah, ini kita bisa kolaborasikan selama kita siapkan infrastruktur untuk network antar site server. Ya. Nah, selain itu kita juga yang saya sebutkan sebelumnya, di sini kita bisa mengelola hampir semua CAD file,
apakah itu dari Creo, dari SolidWorks, NX, atau CATIA misalnya. Nah, itu kita bisa kolaborasikan, kita bisa manage di Autodesk Vault. Nah, bahkan juga kita kalau misalkan hubungannya dengan bill of material atau bill of quantity, ya, yang biasanya terintegrasi dengan ERP system, misalkan SAP misalnya. Nah, biasanya kan terkait proses life cycle management. Nah, ini biasanya kita bisa dibutuhkan adalah BOQ atau part list atau bill of material dari engineering design untuk dikonsum oleh misalkan purchasing department misalnya atau di sales department untuk mengenerate BOQ. Nah, ini kita bisa hubungkan manually dengan ERP system yang sudah ada KSAP atau Microsoft dalam. Oke, kita breakdown satu persatu. Misalkan di sini reuse engineering, reuse design, maksud saya di sini. Nah, reuse design inilah kita misalkan di sini kita punya satu assemblies, ya, satu assemblies, kemudian kita ingin duplicate, ya, ke project yang baru. Jadi kita nggak perlu memulai dari nol. Nah, biasanya sering terjadi misalkan kita di kita melakukan project baru, ya, tetapi sebelumnya ini tipikal atau similar dengan project sebelumnya, tetapi memang perlu ada modifikasi misalnya. Nah, di sini kita bisa manfaatkan, merefer ke desain sebelumnya, kita copy paste, semacam copy paste, tapi kita bisa atur mana yang akan sebagai reuse, mana sebagai copy. Nah, di sini kita akan tunjukkan di dashboardnya salah satu di copy design ini di Autodesk Vault, di Autodesk Vault, ya. Oke, ini sudah terlihat screen saya untuk Autodesk Vault, ya. Nah, di sini saya misalkan saya punya di project sebelumnya, ya, misalkan di sini. Nah, saya punya beberapa data existing, ya. Misalnya saya ingin membuat di P00 ini atau di P03 ini saya sudah buat hierarki untuk project yang baru. Nah, saya ingin reference ke project sebelumnya, jadi saya nggak perlu dari nol, ya. Misalkan saya ingin memodifikasi assemblies atau equipment yang sebelumnya pernah dibuat di project sebelumnya untuk sebagai reference awal. Misalkan perlu modifikasi pada bagian-bagian tertentu misalnya. Nah, oke. Misalnya di sini kita ada dalam proyek sebelumnya. Nah, dalam proyek sebelumnya saya punya model, ya. Nah, tapi di critical equipment yang sama, saya perlu di sini salah satu komponen ini misalnya. Salah satu komponen dari assembly ini saya ingin jadikan sebagai reuse design di project yang baru, ya. Nah, ini saya tinggal cari aja misalkan di sini usage misalnya untuk supaya terlihat. Di sini saya tampilkan sebagai customize view untuk thumbnail, ya, supaya kita bisa melihat dengan lebih cepat gitu, ya. Oke, thumbnail saya masukkan ke sini, move up. Oke, misalkan di salah satu komponen ini, misalnya, nah, ini saya akan gunakan reuse kembali di project yang baru, misalnya, ya. Nah, ini misalkan saya gunakan di project yang baru.
Ini salah satu subassembly ini. Nah, ini saya tinggal go to folder, kemudian saya klik kanan, copy design. Nah, ini available di semua dashboard. Nah, di copy design ini, tadi kan saya ingin masukkan di project yang baru. Nah, di sini kita pilih satu persatu ini sebagai destination foldernya. Nanti kita yang sudah saya siapkan di directory yang baru, misalkan di P001 ya, sorry, di P001. Oke, saya masukkan di sini. Nah, ini di P003 saja. Oke. Oke, tadi saya pada waktu saya assembly yang terlalu banyak saja. Oke, itu folder, kemudian kita lihat lagi. Oke. Nah, ini kita copy design. Ya, kemudian kita pilih ini. Destination-nya kita ke project yang baru, yang sudah kita siapkan hierarki foldernya. Nah, kemudian di sini kita actionnya kita sebagai copy. Ya, kita copy. Kemudian ini juga sama nanti. Ini misalkan saya ke kalau misalkan di sini yang lainnya ini nanti hanya assembly saja, berarti ini nanti yang lainnya adalah sebagai reuse. Nah, kenapa sih kita perlu dengan salah satu benefit metode ini adalah kalau misalkan kita dengan metode seperti ini, artinya kita tidak perlu membuat banyak sekali duplikasi file, ya, karena yang duplikasi file di sana hanya yang kita actionnya sebagai copy saja, ya. Nah, yang lainnya itu nanti kita sebagai reuse. Ya. Nah, kalau di data management itu semakin banyak file yang kita hasilkan, tentu saja perlu makin kompleks yang perlu kita manage, gitu ya. Nah, di sini kita ubah, misalkan di sini prefixnya misalkan new misalnya, atau P tadi berdasarkan project number misalkan ya, P03 gitu, P03, kemudian ini juga P03 misalnya. Nah, jadi nanti nama yang baru ya ada P03 misalnya. Nah, kemudian di sini kita tinggal execute. Oke, selesai. Nah, di sini kita di P003 ini kita punya file baru. Nah, karena sebelumnya assembly ini dia punya drawing, ya, punya drawingnya. Nah, otomatis dia akan ke bawah juga, ya. Drawingnya ini akan ikut, dan ini dia menjadi juga file baru juga, gitu ya. Nah, tapi member yang lain, ya, yang nggak dijadikan sebagai copy, dia sebagai reuse. Jadi kita meminimize duplication file di sini, ya. Jadi ketika kita use, nah, kemudian kita lihat contohnya file ini. Nah, file ini detailnya berbeda lokasinya, ya, lokasinya berbeda, ya. Dan juga di sini
akan ada informasi bahwa assembly yang kita buat di project yang baru ini dia mereference ke desain yang lama, misalnya di RCCCF ini misalnya. Nah, ini sebagai informasi historik dari initial referensinya dari mana sih file ini. Nah, ini kita bisa telusuri. Nah, itu salah satu benefit dengan reuse design. Jadi semuanya kita bisa manage dan kita bisa tahu version history dari si file tersebut dari mana. Nah, kemudian ketika berjalan waktu ternyata di file ini nanti kita akan perubahan. Nah, berarti nanti kita tinggal copy design untuk yang ini misalnya individually, ya. Kemudian misalkan destination nya kita lokasikan di yang sama tadi, ya, yang sama. Nah, di sini kemudian ini actionnya copy dan di prefixnya kita P03, ya, seperti ini. Nah, kemudian kita buat execute. Nah, nanti dia akan selanjutnya kalau misalnya tinggal kita replace saja di inventor-nya. Nah, copy design. Nah, kemudian bagaimana dengan informasi yang lain? Nah, pentingnya ketika kita mengelola data management dengan PDM ini, kita tidak hanya kelola physical file-nya saja, file CAD atau geometri, tapi juga properties atau metadata yang terbawa juga oleh si file tersebut. Ya, sebagai contoh, di file apapun file ya, kan pasti punya properties ya. Kasihkan misalnya tuh design by, review by, kemudian check by, atau misalkan project number, kemudian installation code, location misalnya, atau misalkan material, kemudian misalnya spec number dan lain-lain. Nah, itu kan biasanya ada di properties ya, properties dari part tersebut. Nah, ini kita juga bisa kelola properties tersebut. Nah, kemudian properties tersebut, misalkan kita ingin consume properties tersebut untuk kita input di data properties di drawing, sebagai contoh. Nah, biasanya kalau di kepala gambar di data block ini misalnya kita kadang input manually ya untuk data ini. Nah, tapi terkadang nggak reference nih, nggak link dengan propertinya si file itu sendiri. Jadi kalau misalkan filenya ternyata sudah under review atau misalkan rilis atau di salah satu tahapan proses, ternyata di sini informasi ini nggak sinkronis gitu ya. Nah, itu menjadi data tersebut akan menjadi inconsistent version. Nah, ini kita bisa kelola juga di Autodesk for Data Management. Nah, sebagai contoh misalkan di sini di file drawing ini misalnya ya. Nah, jadi kan kita lihat di sini ada dua properties yang akan di-generate oleh sistem. Pertama, yaitu misalnya di sini status. Nah, statusnya apa nih? Work in progress. Nah, status work in progress ini nanti akan kita konekkan dengan akan kita koneksikan dengan data di kepala gambar. Nah, yang penting nanti kita hubungkan dulu properties yang ada di file system, kemudian nanti kita sinkroniskan dengan di drawing. Nah, misalkan ini belum kita sinkronkan ya. Misalkan, oke, ini title, oke, ini belum ada. Oke, ini nanti statusnya. Ini statusnya ke status rilis misalnya, ya. Nah, nanti kita bisa otomatis merubah ini based on sistem yang ada di vault dan ini nge-link. Jadi tidak hanya CAD file-nya yang kita kelola, tapi properties metadata ini juga kita bisa konfigurasikan, ya, atau bahkan custom
properties yang kita bisa dapat waktu di Inventor atau AutoCAD, nanti kita bisa hubungkan ke sini. Nah, kemudian text automation. Nah, text automation ini ketika kita upload atau kita mensinkroniskan data lokal ke server atau dashboard di data management ini, ya, itu nanti kita akan mengenerate visualization file yang mana dokumen. Kita punya visualization file seperti yang tampil di sini tadi, ya, yang tampil di file ini tadi. Nah, non-CAD user, mereka nggak perlu punya software CAD. Ya, mereka nggak perlu punya software CAD. Ya, karena di sini mereka bisa melakukan review. Ya, mereka di sini bisa melakukan review untuk misalkan menambahkan komen atau menambahkan markup misalnya. Ya, misalkan seperti ini, ya. Atau misalkan di sini kita melakukan measurement dari titik ini ke sini, misalkan kalau misalkan di sana ternyata kita belum ada dimension yang terplot misalnya atau missing misalnya, atau misalkan kita menambahkan di sini cloud mark misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian nanti kita sebagai create new, ya. Nah, kita create new, kemudian ini kita save. Nah, misalkan cek poll dia misal SC master misalnya. Nah, di sini nanti dia akan ada informasinya, itu akan ada ketika kita cek lagi semua user, nanti dia akan bisa melihat informasi dari komen tersebut. Nah, ketika ada markup, oke, di-create oleh siapa? BMAF, ya. Kemudian nanti ada user lain create lagi. Nah, di sini create oleh siapa? Nah, itu nanti di sini outputnya objektif dari sini adalah kita tidak perlu print out dokumen karena kita bisa mereview berkolaborasi directly di Autodesk Vault. Ya, tidak hanya 3D dokumen, tapi juga 3D dokumen, ya, 3D dokumen. Misalkan ini saya update dulu, ya, untuk kita generate visualization filenya. Jadi kita tidak mengakses physical filenya, jadi tanpa harus kita install AutoCAD, install Inventor, ya, kita bisa melakukan review file tersebut atau pekerja tersebut, ya. Jadi kita bisa minimize. Nah, seperti ini. Nah, full ini satu banding satu sesuai dengan physical filenya. Ini adalah replicate versi ringannya dari filenya. Nah, kemudian selanjutnya juga ketika file automation yang lain, misalnya ketika kita ingin membuat dokumen. Nah, biasanya kan kalau misalkan kita export sebagai PPG atau FileCAD, itu kan kita perlu software viewer. Ya. Nah, di Autodesk Vault bisa melakukan activity untuk secara otomatis mengenerate dari file 2D drawing yang kita hasilkan. Dan otomasinya adalah ketika file tersebut statusnya rilis, misalnya dari on progress review rilis, nah ketika rilis file akan menjadi PDF. Nah, PDF nanti ini yang akan dikonsum oleh consumer. Nah, kalau PDF kan cukup PDF viewer, itu kan mudah ya, daripada kita harus install viewer untuk CAD file. Di sini kita bisa konfigurasikan di Autodesk Vault tersebut. Ya, misalkan di sini statusnya ketika rubah status ke rilis misalnya, nah ke rilis misalkan seperti ini, nah dia akan men-trigger oleh file ini untuk dia mengenerate file tersebut sebagai PDF.
Nah, ini nanti kita bisa konfigur, misalkan di sini di konfigurasinya yang bisa dilakukan oleh admin level permission, ya, ini misalnya. Nah, di sini PDM tadi adalah PDM release, ya. Oke, PLM release proses, sorry, ya, PLM release proses, misalkan di sini. Di sini kita bisa konfigurasikan. Jadi ketika ditransisi, ketika dari promote to ya, PDM release dari promote ke, nah misalkan ke sini, nah ini kita bisa atur. Untuk rule-nya adalah yaitu kita bisa mengatur synchronize properties ini untuk kita generate ke PDF-nya. Nah, ini harus kita configure dulu. Nah, setelah configure, ini adalah otomatis teksnya untuk dari 2D drawing menjadi PDF file. Nah, jadi kita nggak perlu manual dan save to PDF, kemudian save to PDF harus satu persatu. Itu adalah teks ketika ini rubah ke status release, dia akan otomatis generate PDF filenya. Nah, kemudian selanjutnya data management untuk reporting. Nah, kita bisa ketahui progres dari pekerjaan di engineering design. Ya, kita tahu ini progresnya udah sampai mana, seberapa persen in progress, berapa persen sudah rilis, ya, berapa persen masih under review. Atau juga kita ingin lihat dari distribusi material, ya, misalkan komponen ini materialnya A berapa persen, material B berapa persen misalnya, atau juga kita ingin data report file ini dikerjakan oleh siapa saja assembly ini. Nah, assembly ini juga ada siapa saja, kita bisa report datanya baik itu di inventor maupun di database fault. Oke, silakan jika ada pertanyaan terkait konfigurasi ini, terkait apa? Fault feature untuk mengelola data management. Oke. Nah, di sini kita akan explore learning untuk konfigurasi faultnya. Tapi kali ini yang saya explore adalah untuk Autodesk Fault Basic, ya, yang mana fault basic ini kan dia included di DMC collection, atau ketika kita purchase Inventor atau AutoCAD, biasanya dia included fault basic data management. Nah, kita perlu configure terlebih dahulu, ya, untuk kita bisa berkolaborasi dengan tim member yang lain. Oke, sebelum kesana di sini kita explore dulu infrastruktur dari Autodesk Fault secara umum. Nah, di sini Fault kita perlu siapkan dedicated server untuk produksi, ya. Install Fault server baik itu Fault Basic ataupun Fault Professional. Fault Professional ini adalah license terpisah dari CAD software maupun PDMC. Nah, kemudian kita install Fault server, kemudian di client kita juga install Fault client. Jadi ada dua installer, yaitu Fault server dan Fault client. Fault client kita install sebagai add-in maupun sebagai
Vault interface untuk mengelola data cat file, baik itu untuk cat user, engine designer, maupun non-cat user, misalnya di purchasing, managers, atau di shop floor misalnya, atau juga untuk viewer kolaborator, misalkan di production atau di sales misalkan ya. Ini kita perlu installkan. Juga ada juga khususnya untuk cloud professional, kita meminta untuk kita install sebagai artinya non-user dan viewer, mereka tidak perlu install dashboard. Yang penting adalah disiapkan fisik yang terhubung dengan vault server, ya, terhubung dengan vault server, dan bisa mengakses data dengan web-based browser. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah interface yang kita install di PC masing-masing klien, baik itu cat user, non-cat user, maupun viewer. Nah, untuk yang viewer, di sini kita bisa dengan web-based browser. Ya, misalkan di sini kita arahkan ke hostname dari servernya. Kemudian di sini kita akan akses. Nah, kalau viewer ini atau non-cat user atau juga dokumen consumer, mereka tanpa perlu kita install Vault, mereka bisa akses data melalui web browser. Yang penting PC tersebut terkoneksi dengan Autodesk Vault server. Nah, masukkan credential login. Sebentar. Oke, ini DNC sampel. DNC sampel. Nah, arahkan ke database-nya, mengarah ke database servernya. Kita dokumen customer mereka bisa mengakses melalui website. Nah, sini saya hanya dari Chrome saja, bukan for client yang harus kita bukan license. Nah, kalau misalnya kita akses dari web browser ini, kita nggak perlu akses dengan license. Jadi tanpa license kita juga bisa akses data. Ya, nah, saya tadi P03. Nah, kenapa di sini masih kosong padahal tadi di file servernya di sini ada nih defaultnya. Nah, karena ini statusnya belum release, masih WIP. Nah, bedanya antara yang default client dengan di web browser itu adalah yang tampil di sini adalah file-file yang sudah rilis. Nah, artinya di sini kita batasi dokumen consumer ini hanya bisa mengakses dokumen yang sudah rilis, yang ready to manufacture. Oke. Nah, sekarang infrastruktur untuk khusus dokumen cat user maupun non-cat user. Nah, di Vault server berbeda dengan network sharing. Ya, meskipun network sharing kan sama-sama kita perlu file storage ya, Vault server sebagai file storage. Di Vault server di sini kita perlu install yang pertama Windows OS yang sesuai dengan requirement, juga SQL server. Nah, kalau network sharing yang ketika klien ABC ini akses file, mereka open file yang ada di server. Oke. Nah, kalau misalkan filenya ringan, kecil-kecil sih nggak masalah. Nah, gimana kalau misalkan size-nya sudah ukurannya puluhan
megabit atau bahkan ratusan MB, itu saja pasti ada latency, ya, ada lag ketika open file, ya, atau ketika berkolaborasi dengan klien yang lain. Nah, di after the fall, meskipun sama-sama kita simpan di server ini, tapi yang diakses, yang di-open oleh klien ABC ini adalah replicated file yang ada di server. Jadi ketika mereka akses dari klien melalui klien, misalnya open file seperti itu misalnya, atau dari cache servernya, nah mereka terhubung dengan server ini. Nah, ketika open, mereka download replicate file. Jadi file yang ada di sini kita di-replicate atau di-copy ke local directory. Nah, kemudian yang di-open, yang di-edit di sini adalah yang di lokal. Nah, selanjutnya adalah kita check out. Nah, ketika melakukan check out oleh klien ABC ini, mereka akan download replicate file dari yang ada di server, kemudian kita modify, editing. Ya. Kemudian setelah selesai, kita save, kemudian kita check-in atau kita synchronize dengan server. Klien B dan C ini akan mendapatkan bisa melihat update modified dari yang dikerjakan oleh klien A. Ya. Jadi meskipun di sini adalah yang kita kerjakan bukan physical file yang ada di server, ketika kita melakukan synchronize atau check-in, nah klien B ini mendapatkan update yang sama seperti yang dikerjakan oleh klien A. Nah, karena di sini yang kita modify kita adalah yang file replicated yang adalah file PC, bukan open atau komputasi slow, jadi kita akses dari file yang ada di server karena sudah di berbeda PC. Nah, ini secara garis besar requirement untuk sistem requirement untuk ODS 4. Minimum unit server 2016 standard edition dan sudah sudah kompatibel dengan Windows Server 2019. Ini saya sampaikan sebelumnya, di file ini kan tidak hanya mengelola file saja, tapi juga metadata untuk bisnisnya, dan itu dikelola oleh file server. Nah, by default di sana akan install yang Express Edition, yang namanya adalah free, ya, atau kalau misalnya kita sebagai untuk starter pack misalnya, nah itu kita bisa gunakan Express karena misalkan untuk initial database ini kita bisa gunakan Express. Kemudian ketika sudah berkembang misalnya jumlah usernya sudah puluhan, kemudian data yang dikelola sudah mungkin ratusan giga misalnya, kemudian juga banyak libraries yang kita kolaborasikan, itu kita perlu upgrade SQS server kita ke standar, standar, dan mana ini memang perlu license. Jadi kalau misalkan Express ini adalah free license, kita bisa manfaatkan ini dulu by default installation untuk sebagai initial step atau starter pack. Nah, karena Vault server ini adalah processor based, jadi tidak i5 atau i7, tapi biasanya rata-rata server ini kan paling enggak Xeon ya untuk prosesornya. Nah, ini checklist item yang perlu kita setting di Vault environment. Dapat di Vault server, kita install Vault servernya, baik itu apakah professional atau basic edition. Kemudian Vault in client, kalau misalkan kita Vault professional server, kita perlu Vault in client supaya data kita bisa diakses melalui
melalui satu professional edition. Jadi supaya nanti yang not user viewer itu bisa melakukan akses data manajemen dari web browser. Kemudian tiga, ini ada level of manager. Saya rasa untuk yang subscription base kita nggak perlu lesson manager karena lessonnya adalah dengan by user login atau data account. Jadi ini bisa di skip, jadi kita nggak perlu lesson manager untuk yang subscription base license. Kemudian untuk di default client, untuk default client kita perlu install clientnya pakai itu basic maupun professional. Nah, design review gimana ini free. Nah, optional di sini adalah vault data sniffer. Kita ingin ini available atau that's professional, vault professional. Ya, kalau basic kita nggak available untuk data standar. Nah, untuk vault data di sini data standar maksudnya untuk menseragamkan konfigurasi setting file. Jadi ketika kita drafter atau designer, user yang mereka membuat file baru, itu kita sudah standarkan. Mereka harus menggunakan template apa, kemudian properties minimum yang harus dicek apa. Nah, itu kita bisa push dengan restriction dengan data standar. Tapi ini optional, bukan basic configuration. Misalnya untuk starter pack initial konfigurasi biasanya ini kita antar dulu, jadi kita belum gunakan dulu. Jadi kalau misalkan udah smooth, udah mulai idle, penggunaan flow detecting apakah itu basic maupun menggunakan profesional, baru kita sorry terputus Mas Arief, tadi saya sampai mana ya? Baru saja Pak Mas, bisa lanjut. Oh, baru aja ya. Oke. Ya. Ada pertanyaan? Sebentar, file saya. Oke, mungkin bisa dibantu ulangi, di chat ulang di chat untuk pertanyaan sebelumnya. Dan biasanya tidak bisa tampil. Jadi untuk kedepannya bisa dibantu untuk Q&A session ini nanti di ikut aja di talk ya, bukan chat. Sambil menunggu saya lanjutkan kembali. Nah, ini adalah ketika yang perlu kita konfigurasi. Nah, oke. Sebelum ke sini saya akan coba perkenalkan Intel state condition untuk di fall installation. Nah, ini saya sudah install server di PC server. Ya, ini saya gunakan yang full basic ya untuk workshop ini. Nah, kembali di sini kita akan diperintahkan untuk membuat database. Nah, di sini klik yes terlebih dahulu saja, yes. Nah, kemudian by default kita akan user administrator, no password, jadi kita bisa langsung oke saja.
Oke. Nah, kemudian di sini kita tentukan nama vault-nya. Nah, oke, database vault-nya sebagai contoh misalkan di sini Ya, sepertinya sudah gabung kembali Mas Fian ya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu sekalian ya. Sepertinya ada kendala teknis. Kita tunggu sebentar ya. ya sepertinya di kalau sedang kurang bagus nih, sedang naik turun. Oke, ini sudah muncul pertanyaannya. Kalau misalkan partnya dibuka berbarengan, apakah bisa dan tidak bermasalah kalau sepertinya saya harus berganti jaringan nih. Di sini terkadang kondisi kurang bagus nih, terlihat stabil. Sebentar. Oke, mungkin sambil menunggu Mas Alfian, Bapak Ibu semuanya, akan saya sampaikan beberapa di chat ya Bapak Ibu sekalian bisa dilihat. Jadi Bapak Ibu bisa melihat recording webinar atau workshop kita sebelumnya dan juga link media sosial kita untuk Bapak Ibu selalu update teknologi terkini, terutama teknologi dari Autodesk ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu selalu ikuti kami untuk mendapatkan update informasinya. Oke, sepertinya Mas Alfian sudah kembali ya. Oke. Oke, tetapi sebentar, saya ada yang perlu saya konfigurasi di server saya, perlu berubah jaringan yang sama juga. Sebentar. Oke, tadi kita sampai di pertanyaan ya. Oke. Jadi pertanyaannya, kalau misalkan partnya dibuka berbarengan, apakah bisa dan tidak bermasalah kalau untuk kita mengerjakan di satu server? Oke, untuk misalnya klien A, klien B, atau engineer A dan engineer B bekerja pada file yang sama. Nah, di Autodesk Vault ada mekanisme namanya check-in, check-out. Jadi ketika file tersebut sudah dibuka oleh atau di-check out oleh salah satu user, maka user yang lain dia permission-nya hanya read only. Nah, dua-duanya bisa open, tapi yang user yang melakukan check out dia akan mendapatkan permission read and write, tapi user yang lain dia hanya bisa read only. Oke, mungkin di sini saya coba tunjukkan di Autodesk Vault-nya ya. Oke, nah misalkan di sini, sini saya sebagai MAF, kita lihat di sini usernya ada beberapa user. Ya, misalkan ini sudah di check out oleh user misalnya ada user login sebagai dev designer misalnya. Nah, dia login sebagai dev designer. Nah, tadi saya sudah membuat
file, ya, ini anggap saja misalkan di PC yang lain ya. Nah, karena Dev Designer ini dia akan juga bisa melihat file yang dibuat oleh user sebelumnya, contohnya MAF tadi, ya MAF tadi. Nah, kan Dev Designer ini melanjutkan pekerjaannya si MAF tadi yang sudah dibuatkan initial file yang mereference ke copy design yang dibuat dari copy design. Nah, dia melakukan check out. Nah, ketika melakukan check out, nah mereka si dev designer ini dia bisa melakukan read and write, ya, melakukan read and write, melakukan modifikasi, editing, ya, menambahkan part baru, pokoknya melakukan editing. Tapi user yang lain, contohnya misalkan saya di sini login sebagai MAF kembali. Ya. Nah, sebagai MAF, nah di dashboard file saya di sini akan tercoret, ya. Nah, ini tetap saya bisa open, tapi saya nggak bisa melakukan modify apapun. Jadi hanya melakukan view, ya. Nah, atau juga saya bisa, kalau misalkan ini sebagai sub assembly, misalkan saya bisa insert komponen ini ke assembly yang saya punya, tapi saya nggak bisa melakukan editing untuk file ini. Ya, jadi permisinya ada di Dev Designer karena sudah dicetak oleh Dev Designer. Dari sini kita bisa lihat siapa sih yang bekerja dengan file ini. Nah, sini kita bisa lihat, misalkan kita supaya ingin lebih cepat, kita bisa tampilkan view untuk check out by. Nah, di sini kita bisa check out by. Oke. Nah, file ini sedang dikerjakan oleh siapa sih? Kita lihat di sini check out by Dev Designer. Oh, sedang dikerjakan oleh designer misalnya. Dan kita bisa ketahui di sini. Ya, jadi kalau network sharing kan agak susah ya kita dapatkan ini. Nah, ini saya hanya read only musik. Nah, tapi saya tetap bisa melakukan view, view ya, atau saya jadikan sebagai attachment di file saya yang lain, tapi saya nggak bisa melakukan editing. Oke, saya lanjutkan tadi di konfigurasi di Vault Basic ya. Kemudian desktop. Oke, saya coba terhubung ke PC server saya untuk membuat Vault database baru dari nol. Tapi saya di sini untuk Vault Basic. Saya coba. Oke, saya sudah terhubung kembali dengan Vault server saya. Ini tadi kita sampai di configure nama database ya, CSI DNM basic. Oke, di sini saya default cluster location saja. Nah, di Vault server ini ya, nah ketika sudah kita buat di sini, nah di sini kita perlu configure di sini untuk
misalkan kita ingin nanti menambahkan libraries, ya, content center dari Inventor, ya. Jadi content centernya kita arahkan ke libraries di Vault Server. Ya. Nah, ini kita administration-nya kita bisa pertama adalah menambahkan kita menambahkan ini user, ya, untuk yang Vault Basic user dan assign user ke Vault database. Jadi di sini akan ada dua domain. Yang ini adalah Vault Basic capabilities-nya. Jadi Vault Basic ini kita hanya data management untuk storage file saja, tapi tetap check in check out berlaku. Kemudian copy descent available. Nah, kemudian yang professional ini akan lebih banyak perlu kita configure, misalkan lifecycle status configuration, misalkan untuk lifecycle proses, kemudian properties management, kemudian revision management, atau misalkan automated descent task, misalnya tadi merubah 2D drawing jadi PDF file. Ini kita ke menu administrator. Jadi untuk memilih ini kita bisa melalui Vault lain juga sebenarnya. Nah, sini kita close saja. Nah, misalkan kita akses ke servernya sudah selesai, di sini kita bisa langsung ke Vault database, Vault client yang sudah available. Kalau ini adalah Vault professional, jadi ini saya perlu close dulu. Saya berganti ke yang Vault basic karena tidak bisa kita gabung ya Vault ini. Kalau misalnya kita sudah install yang Vault basic, kita juga harus akses data tersebut melalui Vault basic. Begitu juga dengan sebaliknya ketika kita bekerja dengan Vault profesional, kita perlu mengakses melalui Vault profesional. Nah, ada banyak perbedaan ya. Jadi kalau misalkan misalkan ini saya login ke saya ketikkan hostname, kemudian ini adalah administrator karena saya mulai baru, jadi saya mulai dari default user. Ya, default user dan no password, saya klik. Nah, sini yang saya buat tadi database-nya, kemudian saya klik OK, kemudian saya akses melalui Vault Basic. Nah, di sini nanti kita akan konfigurasikan dengan Inventor. Dengan kita memulai initial configure Vault Basic ini dengan Inventor. Nah, di sini saya sudah punya Vault Explorer ya. Nah, kemudian sini bisa saya tambahkan ke tools, kemudian di administration, kemudian di global setting, saya tambahkan di sini user baru. Saya klik aja new, kemudian display name-nya, misalkan di sini saya MAF, kemudian bisa tambahkan email ya, misalkan sini nah, kemudian sini apanya pakai account, nah, passwordnya kita bisa sebagai admin kita bisa default password, kemudian nanti user mau ubah sendiri, atau juga misalnya ya bisa di sini sebagai kalau Vault Basic di sini hanya ada permission ini. Berbeda nanti di Vault Professional lebih banyak lagi assignment role-nya. Nah, ini Vault Basic yang mana nilai included dengan CAD software baik itu di PDMC maupun Inventor. Sedangkan Vault Professional itu adalah lessons terpisah, jadi kita perlu lesson untuk Vault Professional Data Management. Sedangkan sini saya sebagai content center admin dan dokumen editor. Nah, bedanya editor level 1, level 2, all level 2 ini dia bisa berdelete.
file di database ini di server, tapi level 1 bedanya nggak bisa delete, tapi semuanya bisa editing dan modify atau create new. Berbeda ketika di dokumen consumer, jadi hanya bisa open file saja, nggak bisa melakukan editing apapun ke file. Nah, vault-nya saya arahkan dia bisa akses untuk CSI DNM basic. Jadi di vault server itu kita bisa install beberapa database, tapi antara database ini nggak saling berkaitan data di dalamnya. Oke, kemudian saya close. Nah, oke, itu langkah pertama setelah kita install. Kita pertama tadi membuat database, kemudian selanjutnya kita membuat user vault, ya. Kemudian kita set role permission-nya. Nah, itu nanti kita akan konfigurasikan dengan softwarenya. Dalam hal ini nanti kita dengan Inventor. Nah, ini bedanya dengan Vault Professional, permissionnya lebih banyak. Ya, kalau misalkan di Vault Basic tadi kan hanya 5 ya, role assignment-nya. Nah, kalau di Vault Professional di sini kita menjadi lebih banyak dan cukup kompleks, tergantung sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan di sini saya edit. Nah, ini yang Vault Professional, ini role-nya banyak. Misalkan di sini sebagai custom content editor, kemudian dokumen manager. Nah, dokumen manager terkait authority untuk life cycle proses. Jadi siapa yang bisa menaikkan status sebuah file atau entity dari WIP sampai ke release. Nah, kalau di Vault Basic nggak ada nih feature tersebut. Ya, kemudian project admin atau security admin. Nah, security admin itu mengelola permission folder. Siapa yang bisa read or write pada folder di server, di vault server. Nah, kemudian, nah ini managing user, baik itu di vault, profile sama basic sama ya, untuk step by stepnya secara keseluruhan ya. Yang membedakan adalah di role assignment-nya saja lebih banyak. Oke. Ini saya skip dulu untuk di cycle ini karena ini hanya available di Vault Professional. Kita akan lanjutkan dulu konfigurasi dengan Autodesk Vault di Inventor. Nah, di Inventor di sini saya login, ya. Saya login, tapi saya loginnya ke server yang Vault Basic. Nah, yang di Alvin Fury ini dia adalah untuk server profesional. Nah, saya ke server basic yang mana di sini set server PC terpisah. Kemudian saya browse, saya klik OK. Saya klik OK. Kemudian di sini karena kan tadi oleh admin disediakannya no password ya. Nah, nanti setelahnya saya bisa mengkonfigure akun security saya sendiri. Nah, kemudian saya klik OK. Nah, kemudian di Vault Basic-nya, nah di sini saya login masih admin ya, saya logout juga. Jadi yang di-cat di Inventor tadi sebagai admin. Jadi Vault di client ini sebagai indicator software maupun sebagai dedicated application yaitu Vault client. Nah, ini saya ke MAF, saya klik OK, kemudian saya ke user, kemudian saya change Vault account password, tadi no password ya. Dan di sini saya buat sebagai saya masukkan password. Oke.
Nah, oke. Nah, di sini masih kosong datanya. Nah, di inventornya saya perlu buat project baru untuk ya, project baru ya, yang mana dia sebagai adalah new fall project. Nah, atau bisa juga kita sudah punya existing file project sebelumnya di inventor lokal untuk kita pindahkan sebagai fall project yang nanti akan diakses oleh. Nah, ini kita bisa menggunakan namanya fall autoloader for fall ya. Nah, ini adalah ini bukan daily text, tapi awal saja ketika kita pertama mengkonfigure Autodesk Fall basic maupun professional. Nah, di sini saya select folder, misalkan saya ke folder yang sudah saya punya sebelumnya, di data pekerjaan lokal saya. Itu misalkan di sini oke, kita di sini saya select folder ke data yang sudah saya punya sebelumnya. Nah, tapi hanya sebagian saja, misalkan yang misalkan ini. Oke, kemudian sini kita buat namanya designs by default ya, desain aja. Kemudian kita klik terus untuk projectnya tadi kita ke, biasanya kan di Inventor kan dia punya project ya, punya project file. Nah, supaya nanti dia search-nya itu otomatis. Nah, oke, kemudian saya klik select folder ini, next. Oke, nggak apa-apa, ini satu. Oke, ini hanya satu. Oke, berarti itu hanya ada satu ya. Saya back aja, saya ubah ganti filenya, select foldernya ke data source-nya mungkin ya. Tapi yang disk confirmation, tapi yang lain misalkan yang ini aja nih. Yes, continue. Oke. Nah, banyak. Oke, lengkap. Next. Kemudian saya scan. Nah, di sini kita perlu scan supaya jadi kalau misalkan file tersebut banyak attachment atau link ke file lain atau entity lain, disediakan ke bawah juga. Nah, next, kemudian kita login. Saya login ke server, hostname, kemudian database, ya, dan saya masukkan password saya. Kemudian saya klik OK. Nah, setelah itu saya lokasikannya by default dia akan membuat content center file dan libraries file.
Ya, kemudian misalkan di sini saya desain, kemudian di sini saya buat new folder, ya, kabinet top down. Nah, saya lokasikan di sini nanti. Ini ke sini lokasinya. Oke. Nah, sudah saya klik next, dia akan memvalidasi, kemudian klik next, dan setelah itu klik upload. Nah, setelah kita ini saya mengupload ke server. Nah, nanti supaya bisa diakses oleh klien A, B, C, dan yang lain yang sudah kita konfigurasikan tadi, kita setup di vault server, ya, yang tadi kita buat user vault-nya. Nah, sebelum ke vault-nya kita download dulu project file-nya, ya, default basic, dan ketika saya refresh. Nah, ini file yang tadi sebelumnya sudah saya buat nih. Saya export melalui autoloader yang mengconvert local file ke vault server. Nah, ini saya klik kanan, go to saya get dulu ke default location working folder-nya. Ya. Nah, ini juga ini perlu step ini kita perlu lakukan kalau misalkan untuk kita bekerja dengan Inventor, ya. Kalau misalkan dengan AutoCAD kita nggak perlu lakukan ini, yang penting kita connect saja langsung ke vault-nya. Karena di Inventor kita perlu project file yang perlu kita manage, ya, karena file-file itu kan dikelola oleh project file. Nah, di Inventor ketika kita sudah bekerja dengan Autodesk Vault, kita hanya bekerja dengan single IPJ file, ya, hanya bekerja dengan satu file saja, satu file IPJ saja. Jadi semua user yang bekerja dengan vault itu nanti ya. Nah, itu nanti kita bekerjanya dengan project yang sama. Nah, kemudian di inventornya kita ke browse, di sini setting, di setting. Kalau di versi 2023 kan sini ada tab get started, ya. Kalau di versi 2023 kita di sebelah kiri kemudian kita get setting project di sini. Kita browse, kemudian kita arahkan ke default hierarki ini, ya. Kemudian saya klik dan ini belum. Nah, ini kalau misalkan belum nyala, artinya sini saya masih belum mengarah ke project file yang sesuai, ya. Jadi belum berhasil nih. Oke, saya logout dulu. Saya login kembali. Oke, ini karena masih sebagai single user, ya. Projectnya masih sebagai single user, dan ini kita harus edit terlebih dahulu. Sorry, kenapa tadi kita masih belum bisa di sini. Ya. Nah, di file ini dia masih single user, jadi masih belum sebagai full project, ya, sebagai project di
fault entity. Nah, ini kita check out terlebih dahulu. Kita check out, nanti kita ubah sebagai fault project. Nah, di inventor, di sini kembali kita ke setting. Nah, sudah menjadi read only-nya hilang karena sudah kita check out. Artinya permission-nya ada di saya. Dan ini saya ubah sebagai fault project. Kemudian saya save. Dan baru di sini muncul open nih. Nah, baru aktif. Nah, saya bisa open dari Inventor maupun AutoCAD ya, interface ini. Di sini saya sudah selesai. Nah, kalau saat sini sudah selesai, di sini saya melakukan check-in kembali dan kemudian saya memberikan informasi convert to all project. Jadi informasi ini bukan mandatory tapi akan memudahkan kita nanti untuk men-trace activity dari file tersebut. Nah, demikian untuk konfigurasi di Authenticator, dan kita bisa melanjutkan bekerja di Autodesk Full. Nah, selanjutnya adalah ini untuk profesional, ya, tapi sama seperti yang di Full Basic, tapi di sini kita perlu ada beberapa lifecycle yang perlu kita configure. Ya, misalkan lifecycle definition, kemudian kita buat kita buat beberapa tahapan state proses, kemudian kita tentukan yang permissionnya ini siapa saja yang bisa melakukan perubahan status dan lain-lain. Ya. Nah, misalkan for review ke release, misalnya ini nanti behavior-nya apa. Nah, tapi sebenarnya kita perlu mapping terlebih dahulu setiap life cycle ini. Jadi setiap user ini dia punya akses only, modify, atau boleh delete atau tidak. Nanti kita perlu mapping dulu sebelum kita sebagai acuan untuk mendevelop konfigurasi di Autodesk Full. Nah, juga ada kategori definition yang untuk automation text sebuah file yang ada di server Full ini, dia akan dijalankan oleh lifecycle apa. Ya, misalkan lifecycle untuk sales, lifecycle untuk design engineering, lifecycle untuk R&D, lifecycle untuk project tertentu misalnya, kita bisa buat. Nah, ini yang istilah project yang sebelumnya sudah saya konfigurasikan ya pertama kali dengan di Focus tadi. Dan menambahkan file ke server, pertama initial condition kita bisa lakukan dengan auto loader. Nah, selanjutnya adalah Fusion Team connecting ke cloud environment, jadi menghubungkan on-premise database yang sebelumnya kita konfigurasikan di local server, nanti kita koneksikan kolaborator yang lebih luas. Ya, misalkan ini tidak hanya internal, tapi juga ke third party, misalkan ke owner, ke customer, atau ke third party collaboration yang lain. Nah, di sini kita bisa share view ya ke third party, apakah itu PDF atau 2D DWG, ke directly ke third party untuk mendapatkan direct input feedback ke kita. Ya. Nah, mereka akan mengakses data yang sama, ya, mengakses data yang sama. Jadi kita nggak perlu membuat cloud drive baru kemudian kita share ke third party, tapi kita bisa langsung hubungkan, koneksikan yang di lokal server tadi, kemudian kita bridging dengan Fusion Team supaya bisa diakses oleh third party user. Nah,
Nah, selain mereka bisa view, mereka juga bisa kolaborasi ya. Mereka bisa menambahkan file melalui Fusion Team Drive, ya, Cloud Drive-nya di Autodesk. Kemudian secara berkala, Fusion Team dan file ini berkomunikasi untuk mensinkroniskan data. Jadi, sinkroniskan data yang inputkan dari customer, dari third party eksternal tadi, dengan default-nya. Ketika kita menghubungkan dengan cloud, bukan berarti semua data yang ada di server, di data management database kita itu bisa diakses oleh semua eksternal kolaborator, tetapi hanya spesifik folder yang kita assign. Jadi misalkan dalam sebuah database itu kan pasti ada beberapa project ya, jadi bisa kita buat spesifik project tertentu yang kita kolaborasikan. Ya, misalkan project A untuk customer A, project B untuk customer B, dan lain-lain. Nah, kita bisa pilih spesifik folder project yang ingin kita bisa kolaborasikan dengan eksternal third party. Oke, demikian untuk data management collaboration di workshop session kita di siang hari ini. Silakan jika ada pertanyaan atau feedback bisa disampaikan ke kami. Waktu saya kembalikan ke moderator Mas Arinda. Oke, Mas Fian, terima kasih banyak. Siap, sekali lagi terima kasih banyak Mas Alfian sudah menyampaikan materi workshop kita hari ini ya. Bisa mengikuti semua ya Bapak Ibu sekalian, tadi bagaimana membuat pengelolaan dan kolaborasi proses desain jadi lebih terkontrol ya. Oke, sekian Bapak Ibu dari kami, silahkan jika ingin live. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fian.